Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kayaknya udah ya. Udah recording. Sampun, Bu. Ya. Baik, kita mulai dulu. Kita masuk ke pemaparan slide pertama tentang video saya belum mulai. Baik, kita masuk mulai pemaparan pertama tentang bioteknologi pangan. Jadi kayak pembuatan tape, tempe, kecap, yogurt itu termasuk dalam ilmu pangan adalah bioteknologi, tapi konvensional. Yang kedua adalah, maaf, rame ya. Bioteknologi modern. Jadi kalau kita lihat bioteknologi modern itu dia prosesnya lebih rumit. Ada cuka, sirup glukosa, dan enzim pangan. Nah, untuk bioteknologi konvensional itu dia pengendalian resiko tidak halalnya itu mudah. Karena memang tidak banyak prosesnya. Dan yang agak sulit itu adalah identifikasi titik kritis produk bioteknologi yang modern. Karena itu kita harus lebih paham tentang sumber bahan tambahan dan bagaimana memperoleh bahan tambahan. Dalam arti begini, bahan tambahan di sini itu maksudnya adalah spesifik kepada mikroba yang digunakan. Jadi kalau kita bicara bioteknologi, maka kita akan membicarakan sebuah makhluk kecil yang tidak kasat mata, tetapi bukan hantu ya. Kita tidak sedang membahas hantu, tetapi di sini kita sedang membahas spesifik adalah mikroba. Nah, aktivitas mikroba yang super kecil inilah yang akan menentukan apakah produk yang kita olah itu nanti statusnya halal atau haram. Jadi mikrobanya apa, bagaimana cara memperolehnya, lalu hasil kerja mereka menghasilkan produk apa, itu yang akan menentukan di mana titik kritisnya dan bagaimana hukum produk yang dihasilkan. Jadi hari ini kita akan banyak membicarakan tentang bioteknologi pangan. Nah, yang pertama tentunya kita harus mengenal beberapa mikroba ya. Kita kenalan dulu dengan mikroba. Mikroba ini tentunya adalah makhluk Allah dan semua ciptaan Allah itu pasti ada manfaatnya. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu itu tanpa manfaat. Bahkan mikroba, suatu benda yang sangat kecil ini ternyata banyak membantu pada kehidupan manusia. Yang pertama kita kenal adalah hamir. Jadi bisa dilihat ya, itu sudah diperbesar dengan mikroskop. Hamir itu dia benda kecil, makhluk kecil ya. Di situ disebutkan mikroorganisme eukariotik bersel tunggal yang tergolong fungi. Mungkin kalau kita refresh zaman sekolah, fungi itu kita kenalnya jamur ya. Nah, dia segolongan itulah, gitu kan. Dan dia bersel tunggal. Nah, si hamir itu kenapa dia bisa melakukan aktivitas fermentasi? Karena dia memiliki sekumpulan enzim yang berperan pada fermentasi senyawa gula. Jadi maksudnya gini, hamir itu dia bekerja pada suasana yang dia memang mengandung gula. Jadi gini, makhluk kecil yang bernama mikroba itu kadang memang spesifik. Dia mengolah apa, itu spesifik dan nanti hasilnya apa. Nah, biasanya hamir itu bekerja kepada makanan yang dia mengandung karbohidrat. Dan dia akan melakukan aktivitas yang namanya fermentasi, itu menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Ya, jadi kalau di dunia pangan itu kita kenal hamir, kapang, dan bakteri. Nah, itu nanti harus jelas ya, harus bisa mengenali. Dan produknya serta yang diolah itu spesifik. Nah, ini adalah hamir. Hamir itu dia bekerja pada benda-benda ini. Jadi dia berperanan. Yang pertama adalah Saccharomyces cerevisiae. Ya, ini hamir yang banyak digunakan pada proses industri makanan.
kalau orang awam itu biasanya mengenal dia sebagai ragi. Ya, sering kita ngomongnya itu ragi. Ragi ini ya hamir itu, gitu kan. Contohnya adalah pada tape. Lalu ada pada adonan roti, ada pada brem, ada pada ini bir, minuman keras, ada juga pada wine. Dan yang ini mungkin jarang kita kenal adalah cider. Ya. Semua ini menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Ini adalah khamir. Jadi jangan percaya kalau dikatakan oh brem itu mengandung bakteri gitu ya, kecuali dia kontaminasi ya. Kecuali dia terjadi kontaminasi dan kontaminasi itu berbahaya buat manusia. Jadi kita kenal kalau kita beli Fermipan, kita beli sub instan itu di dalamnya ada si para Saccharomyces cerevisiae. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya yang tadi ada Saccharomyces cerevisiae, yang berikutnya adalah Zygosarcomyces soyae ya, atau Zygosarcomyces roxy. Kalau lihat dari soyae, maka dia spesifik kepada pengolahan fermentasi kedelai dari soyanya tadi ya, soya itu kedelai. Maka khamir ini bekerja pada proses pembuatan kecap, soyu, kecap Jepang, tauco, dan ini adalah tauco Jepang ya, atau white miso. Makanya kadang-kadang perlu kita bahas titik-titik kritis pada makanan-makanan yang kekinian atau mungkin makanan-makanan impor. Jadi seperti itu. Nah, kita kenalan kepada makhluk berikutnya. Tadi khamir, yang kedua adalah kapang. Ini kalau dilihat dari fotonya, kita akan ngomongnya itu jamur. Ya, jamur memang. Jadi jamur itu dia macam-macam. Ada yang dia kelompoknya khamir, dan yang kedua adalah kelompoknya kapang. Ciri-ciri salah satu kapang itu adalah dia membentuk hifa. Bukan Mbak Iva ya, hifa. Hifa itu semacam serabut benang. Jadi kalau mungkin kita lihat tempe itu kan awalnya kedelai yang mecah sendiri-sendiri gitu ya. Begitu sudah difermentasi kan kedelai antar kedelai itu terikat dengan semacam serabut-serabut putih. Nah, itu adalah salah satu tanda aktivitas kapang dalam memfermentasi. Nah, dipakai di apa aja tuh kapang gitu ya. Kapang itu banyak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari produknya. Yang pertama tentunya tempe. Nah, tempe yang bekerja pada kapang yang bekerja pada tempe, dia memfermentasi kedelai menjadi tempe seperti ini, dia bernama Rosibus oligosporus. Ya, kalau dia mahasiswa teknologi pangan atau murid saya SK jurusan pangan, dia harus hafal pangannya apa, bakteri, kapang atau khamir yang berperan di situ tuh apa. Yang berikutnya adalah oncom merah. Oncom merah itu spesifik yang kapang yang bekerja adalah Neurospora cytophylla. Lalu ada oncom hitam, ada Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan tentunya yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kecap. Kecap itu makhluk kecil yang bekerja untuk fermentasi kedelai menjadi kecap hitam itu adalah Aspergillus oryzae. Dan berikutnya sama dengan saudaranya kecap ada tauco. Cuman gini kalau ditanya kok sama ya kapangnya? Ya, kapangnya memang sama, tetapi proses produksinya tidak sama. Jadi nanti ada bedanya. Dan berikutnya adalah ragi tape. Jadi kalau mungkin pernah lihat ragi tape itu ternyata di dalamnya justru malah ada dua macam kapang yang bekerja, yaitu Rhizopus oryzae dan Aspergillus oryzae. Jadi kadang dalam satu makanan itu tidak hanya satu mikroba yang melakukan
fermentasi, tetapi bisa menjadi 2 atau 3 gabungan. Berikutnya adalah kapang pada produksi keju. Nah, kalau belum berubah ya, Kalau ditanya, keju itu sebetulnya pada proses pembuatannya melibatkan bakteri atau kapang, maka jawabannya adalah dua-duanya. Karena ada dua-duanya, tentunya titik kritis juga perlu kita perhatikan karena melibatkan dua mikroba ini. Jadi yang pertama adalah keju camembert. Ya. Kapan bakteri itu digunakan? Bakteri pada pembuatan keju itu digunakan pada saat menggumpalkan susunya. Gitu ya. Jadi susu itu digumpalkan. Kenapa bisa menggumpal susunya? Karena di sana ada bakteri yang dia memproduksi yang namanya dia apa namanya? Merubah laktosa di dalam susu menjadi laktat. Ya, susu itu mengandung laktosa, kita banyak yang tahu ya. Susu itu mengandung laktosa. Nah, bakteri yang spesifik tadi itu, si Penicillium camemberti itu maksud saya bakteri asam laktat itu dia akan merubah laktosa menjadi laktat sehingga suasananya asam. Dia menghasilkan asam laktat. Karena asam maka susu tadi gumpal. Kalau jenengan coba mungkin di rumah gitu ya, beli susu terus dikasih cuka, pasti susunya menggumpal. Ini prinsip pembuatan keju begitu. Jadi susunya itu dagingnya digumpalkan, proteinnya digumpalkan. Nah, setelah itu maka proses keju berikutnya adalah diberi diperam ya, dicetak dulu, dipadatkan, lalu diperam dengan air garam. Nah, pada keju camembert ini dia juga menggunakan kapang. Kapang dia bernama Penicillium camemberti. Jadi tadi tahap pertama bakteri bekerja, maka tahap berikutnya adalah kapang. Nah, aktivitas kapang tadi ini kalau kita lihat menghasilkan bintik-bintik warna biru ini ya. Nah, si kapang inilah nanti yang bekerja menghasilkan aroma, rasa yang spesifik setiap keju. Sama dengan keju gorgonzola ini. Ini mungkin kita jarang ya makan keju, kita taunya keju cheddar gitu atau mozzarella yang ini keju mahal ini memang. Jadi biasanya pada makanan-makanan western gitu ya. Jadi ada keju gorgonzola itu sama, prinsipnya ada bakteri dan kapang yang bekerja. Jadi bakteri menggumpalkan susu, lalu proses percetakan, lalu proses pemeraman, dan fermentasi berikutnya adalah menggunakan Penicillium roqueforti yang menghasilkan bintik-bintik biru ini yang dia juga menghasilkan flavor dan aroma serta rasa yang khas. Jadi setiap keju spesifik juga kapangnya karena menghasilkan aroma yang berbeda. Teksturnya pun berbeda. Begitu pula pada keju Stilton ini. Ini keju khas Inggris, Camembert dan kalau Camembert ini Prancis, Gorgonzola itu Itali. Jadi kadang-kadang memang setiap negara punya ciri khas keju yang berbeda karena kapang yang digunakannya pun juga berbeda. Oke, next. Saya nggak banyak ya yang ini ya. Berikut. Setelah tadi kita kenal kamir, kenal kapang, maka kita kenali satu makhluk Allah yang dia bekerja pada produksi atau industri pangan. Berikutnya adalah bakteri. Nah, bakteri itu sebetulnya ada dua. Ada bakteri patogen, ya ini ya di sini tulis bakteri patogen menyebabkan foodborne. Foodborne itu penyakit karena makanan, bisa jadi itu keracunan juga. Dia patogen. Ada juga bakteri non patogen yang dia bermanfaat untuk pengolahan makanan, terutama fermentasi. Baik, kita lanjutkan. Apa saja, pada benda apa saja atau produk apa saja dia biasanya bekerja? Kita lihat pada produk nabati. Nah, kalau kita lihat botol-botol di sini, ini adalah produk fermentasi yang menggunakan bakteri. Ya, ini ada sauerkraut, ada kimchi yang mungkin sudah mulai happening di Indonesia, ada juga pickles. Sebetulnya pada prinsipnya ini semua adalah semacam acar, gitu kan? Nah, setiap acar ini, kan pickles sebetulnya kan kalau di Indonesia kan acar juga ya, gitu. Contohnya adalah
Sauerkraut ini makanan Jerman, tapi dia luas digunakan di makanan-makanan Eropa. Sebetulnya acar juga sih, tapi dia acarnya dari sawi. Hampir mirip dengan kimchi. Nah, pada acar ini maka fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi menggunakan Lactobacillus plantarum, Leonostoc mesenteroides, dan Lactobacillus brevis. Nah, ini 3 bakteri yang melakukan fermentasi di dalamnya, sehingga menjadi dari sawi menjadi acar sawi seperti ini. Bumbunya cuman garam, gitu ya. Yang kedua adalah kimchi. Nah, kimchi ini yang happening ya di Indonesia. Maka kimchi ini diolah oleh bakteri yang bernama Lactobacillus kimchi, strainnya MT1077. Jadi setiap produk itu bahannya spesifik dan bakteri yang bekerja itu spesifik. Yang berikutnya yang banyak digunakan adalah pickles, ini timun. Ya, kalau orang Jawa, oh ala acar gitu ya. Gitu kan. Cuman bedanya kalau Indonesia, acarnya yang buat bakmi, buat itu kan kasih cuka dicampur gitu ya. Nggak ada fermentasi. Tapi kalau pickle secara teknologi pangan sebetulnya adalah timun yang dia mengalami fermentasi. Siapa yang bekerja? Ternyata hampir sama. Leonostoc mesenteroides dan Pediococcus cerevisiae. Jadi seperti itu. Dan bagaimana nanti hukum-hukumnya hasil produk mereka? Ya tentunya dilihat dari kadar alkoholnya. Baik, ternyata tadi kita sudah membahas fermentasi pada aneka sayur. Mungkin kita bisa beralih ke produk-produk fermentasi yang juga sering kita gunakan sehari-hari. Adalah nata de coco. Nah, nata de coco ini ternyata dia bisa jadi kenyal-kenyal gitu. Ternyata yang bekerja adalah Acetobacter psyllinum. Jadi dia bekerja merubah kandungan karbohidrat atau gula dari air kelapa itu menjadi selulosa. Siapa yang bekerja ya? Acetobacter psyllinum itu. Berikutnya adalah MSG, monosodium glutamat. Ini kita bicarakan adalah monosodium glutamat yang dia dari tetes tebu. Maka yang bekerja adalah si bakteri bernama panjang, Brevibacterium lactofermentum ini, dia akan mengubah kandungan gula di dalam tetes tebu tadi menjadi asam glutamat, maaf. Menjadi asam glutamat yang nanti akan dilakukan pengkristalan menjadi butir-butir monosodium glutamat. Dan berikutnya adalah vinegar. Vinegar itu kalau kita bilang cuka. Cuka itu bahannya dari apa? Bisa dari hasil perasan biji-bijian, bisa dari buah. Dan siapa yang bekerja? Acetobacter acepi. Jadi kalau membuat suatu produk, maka bakterinya yang ditambahkan memang harus spesifik. Begitu. Apakah hanya produk nabati? Ternyata tidak. Ternyata proses fermentasi yang melibatkan bakteri itu juga pada hasil hewani. Di foto pertama ini adalah salami. Salami itu semacam sosis yang dia mengalami fermentasi. Ini jarang kita gunakan ya. Biasanya ini sosis kering. Kalau kita kan biasanya pakai sosis yang frozen food itu ya. Itu dia tidak mengalami fermentasi, tidak melibatkan bakteri apapun untuk fermentasi. Maka dia disebut sebagai sosis basah. Jadi pada saat fermentasi sosis ini menjadi salami, jadi ini namanya salami, dia menggunakan yang namanya bakteri Pediococcus cerevisiae. Apakah bisa diganti dengan kapang atau kamir? Tentu tidak bisa, karena setiap mikroba itu dia punya tugas sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa. Setiap mikroba bekerja pada bahan tertentu dan dia akan menghasilkan produk tertentu spesifik yang berbeda. Berikutnya adalah keju. Nah, tadi di awal saya sempat cerita ya, bahwa keju itu prosesnya itu melibatkan 2 mikroba. Yang pertama tentunya bakteri. Tadi saya bilang, oh itu susu dikumpalkan, jadi dadih gitu kan, terus nanti dipres, dibuang kandungan airnya atau whey-nya itu tadi, maka setelah itu diperam. Pada keju-keju tadi yang Eropa, maka dia ditambahkan kapang tadi ya. Gitu kan. Maka keju yang bekerja pada pembuatan keju itu mikrobanya ada 2.
yaitu Streptococcus lactis. Nah, lactis kalau kita kenal lactis dari kata laktosa, maka dia bakteri yang bekerja memang merubah laktosa. Dia bekerjanya memang pada produk-produk susu karena kebanyakan memang laktosa itu terdapat pada susu. Dan Propionibacterium shermani. Berikutnya adalah margarin. Maaf, mentega ya. Mentega dengan margarin berbeda. Jadi kalau mentega jelas dia adalah menggunakan sumber hewani, sedangkan margarin dia dari nabati. Apa kerjanya si bakteri pada pembuatan mentega? Tentunya sama, hampir sama dengan keju, yaitu menggumpalkan susu. Maka yang digunakan adalah Lactonostoceremois. Nah, namanya susah-susah ya, tapi harus hafal nih kalau saya. Di sini dia berperan sebagai menggumpalkan saja, tidak sampai melakukan fermentasi. Jadi memang di sini kalau kita membicarakan bioteknologi itu, mikroba itu bisa dua hal cara bekerjanya. Yang pertama bisa dia hanya menggumpalkan, yang kedua bisa menggumpalkan dan memfermentasi. Pada pembuatan mentega, bakteri bernama Lactonosto ini dia bekerja sebagai penggumpal. Dan yang berikutnya adalah produk yang mungkin sering kita konsumsi sehari-hari adalah yogurt. Yogurt ini adalah produk hasil industri yang melibatkan bakteri. Di sini ada namanya Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini yang digunakan. Jadi kalau kita beli starternya yogurt, isinya apa? Ternyata isinya para bakteri ini. Ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, dua gabungan inilah yang merubah susu menjadi yogurt. Dan berikutnya adalah kefir. Mungkin ada yang ingin bertanya ya, yogurt sama kefir bedanya apa gitu kan? Rasanya hampir sama, kecut-kecut juga ya. Ternyata kalau di yogurt tadi hanya dua mikroba atau bakteri yang bekerja, maka pada produksi pembuatan kefir ada dua jenis malah, bukan dua bakteri. Tetap yang pertama adalah bakteri Lactobacillus couscous dan kefir, Saccharomyces kefir. Kalau dilihat dari Saccharomyces, maka dia adalah golongan jamur dan benar dia adalah kamir. Dia bernama Saccharomyces kefir dan Torula kefir. Jadi di kefir ini ada dua yang bekerja, Lactobacillus dan Saccharomyces. Maka antara yogurt dengan kefir memang ada aroma yang berbeda, walaupun ya hampir sama-sama kecut ya. Dan yang berikutnya adalah yang nggak kalah familiar kita adalah Yakult. Dia spesifik tentunya adalah menggunakan Lactobacillus. Jadi L itu singkatan dari Lactobacillus casei-shirota. Jadi dia strain tertentu yang memang dia digunakan pada pembuatan Yakult. Antara yogurt, kefir, Yakult memang memiliki taste yang hampir sama, tetapi bakterinya berbeda dan khasiatnya pun berbeda. Tidak akan saya teruskan khasiatnya nanti karena kita dikira iklan ya. Nah, ibu-ibu dan mbak-mbak yang soleha, kita masuk pada tentang pembahasan fermentasi. Jadi kalau dikatakan, apakah semua produk fermentasi itu pasti haram? Apakah semua produk fermentasi itu pasti halal? Kita bedah dulu apa sih fermentasi itu. Gitu kan. Jadi pada intinya fermentasi itu kan kita melakukan sebuah pengolahan yang melibatkan bioteknologi tadi, mikroba tadi untuk merubah sesuatu menjadi produk yang berbeda, gitu kan. Kalau kita lihat rumusnya, secara umum fermentasi itu seperti ini. Jadi dia glukosa, lalu terjadi fermentasi menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Jadi ini saya bilang fermentasi secara umum ya. Jadi fermentasi secara umum itu adalah glukosa, dia difermentasi, menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Fermentasi ini kita sebut sebagai fermentasi alkohol. Secara ilmu kimia disebut sebagai fermentasi alkohol. Nah, etanol inilah yang akan menjadi banyak perdebatan bagaimana hukumnya di dalam Islam. Apakah semua etanol itu haram? Ini kan yang menyebabkan dilema ya. Kadang-kadang ada yang berbiak-uya, pokoknya ada alkoholnya pasti haram. Jadi seperti itu, kita lanjutkan. Ternyata ya, di slide berikutnya, hasil fermentasi itu
tidak selalu etanol. Jadi tolong dicermati ya. Etanol itu dia adalah salah satu golongan alkohol. Dia memiliki rumus polimernya adalah C2H5OH. Jadi mungkin mbak-mbak atau ibu-ibu yang dulu jurusan IPA bisa ya, masih ingat ya ikatan-ikatan karbon. Nah ini adalah mereka, dia punya polimer C2H5OH dan dia spesifik disebut sebagai etil etanol. Etil etanol adalah sebagian dari golongan alkohol, sebagian. Yang biasanya terdapat pada produk pangan dan diperdebatkan adalah etanol C2H5OH. Nah, ternyata hasil fermentasi itu tidak hanya etanol. Kalau tadi sebelumnya di slide ini yang saya sampaikan, glukosa yang fermentasi etanol dan karbon dioksida ini fermentasi alkohol. Bisa. Ini ada yang belum di-mute ya, mohon ibu-ibu, mbak-mbak yang mengikuti di-mute dulu. Bisa, Pak. Ya, tunggu. Langsung ke channel. Ya, kita lanjutkan. Mbak Rere aja yang nge-mute, Mbak. Ini bentar OTW, Mbak OTW. Makan apa kamu? Aduh. Berarti nge-mute-nya saya nih. Oke, sudah saya mute. Bisa kita lanjutkan? Benar ya. Baik. Ternyata hasil fermentasi itu tidak hanya alkohol saja. Jadi tadi secara umum saya kasih gambaran bahwa fermentasi itu ini ya, glukosa difermentasi menjadi etanol karbon dioksida, itu adalah fermentasi alkohol. Tetapi ternyata ada fermentasi yang lain, yaitu adalah fermentasi asam asetat. Siapa yang bekerja? Dia spesifik hanya menggunakan Acetobacter aceti. Bagaimana prinsipnya? Kalau yang fermentasi alkohol tadi karbohidrat menjadi etanol, maka di sini asam asetat, di sini karbohidrat oleh Acetobacter aceti dia dirubah menjadi asam asetat. Asam asetat itu cuka masak itu loh. Yang di rumah itu, yang sehari-hari, itu dia adalah asam asetat. Berikutnya adalah fermentasi asam laktat. Siapa yang bekerja? Spesifik lactobacillus. Kalau ada tulisan lactobacillus sp, maka dia spesifis lactobacillus. Di mana dia bekerja? Ternyata dia bekerja merubah laktosa menjadi asam laktat. Contohnya apa? Contohnya adalah pada pembuatan yogurt. Laktosa susunya dirubah menjadi asam laktat. Maka rasa kecut-kecut itu tadi adalah hasil aktivitas lactobacillus sp. Asam laktat tadilah yang kita indra sebagai sesuatu yang kecut. Berikutnya adalah fermentasi asam sitrat. Asam sitrat tahu ya, yang bubuk putih yang biasanya dipakai untuk bikin sirup, biar kecut, biar seimbang pH-nya. Ada juga yang mengatakan asam sitrat bisa dibuat ngosek jeding. Ada ya, seperti itu ya. Asam sitrat ini banyak digunakan atau diaplikasikan pada makanan-makanan yang berbasis buah, misalnya selai, sirup, sari, itu dia menggunakan asam sitrat. Maka yang bekerja pada asam sitrat ini adalah Aspergillus niger. Ya, kalau dilihat dari namanya, maka dia adalah Aspergillus itu adalah bagian dari kapang. Ya. Apa yang dirubah? Gula atau pati, sesuatu yang terbuat dari karbo. Maka hasilnya adalah asam sitrat. Yang berikutnya adalah fermentasi asam glutamat.
Ya, siapa yang bekerja? Ternyata adalah Conibacterium glutamicum. Apa yang dirubah? Gula. Menjadi apa? Asam glutamat. Spesifik benda yang dirubah.